Bisa ujian itu miskin, makan aja susah. Ujian tapi juga bisa kaya, harta melimpah, bisnis maju, tender menang, rumah besar, mobil mewah, diuji juga dia. Ada ujian itu cantik, hidung mancung, wajah cantik, laki-laki ganteng, diuji. Jelek juga ujian, mana hidung mana pipi nggak ketahuan rata, diuji juga. Kata kunci apa, Bu? Sabar dan tegar, karena tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik, pasti ada positifnya. Itu aja. Artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah. Maunya saya itu tingginya 175, Bu. Maunya saya rumah mewah di Pondok Indah. Tapi itu kan maunya saya, bukan maunya Allah. Kita harus ikut maunya Allah, karena kita ciptaan Allah. Ibu nggak bisa protes, suami saya Pak udah pendek, hitam, jelek, ketuban, kecil, tua, bandel. Udah itu yang terbaik dari Allah. Syukur alhamdulillah Pak Munji, suami saya maaf, pendek, kecil, hitam, dinas keluar kota 2 minggu nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang menggoda. Coba suami ibu ganteng, masya Allah, ujiannya bukan main. Positif aja lah. Suami saya Pak alhamdulillah nggak ada yang menggoda. Dia pendek, hitam, kecil, ketuban, kecil, tua, bandel. Hidup ini harus disyukuri supaya kita tidak pernah stres. Tahu Ibu penyebab stres itu? Tidak mensyukuri nikmat. Kedua, suka membanding nikmat. Kok rumah kita kecil ya Pak, sebelah besar. Kok mobil kita murah ya Pak, mobil orang mewah. Kok tanah kita nggak luas, tanah orang luas. Itu yang bikin stres itu. Membanding nikmat, bukan mensyukuri nikmat. Kalau kita syukuri, alhamdulillah Pak ya, walaupun rumah kita kecil, kita masih punya rumah. Alhamdulillah ya, walaupun mobil kita bukan mahal, tapi kita masih punya mobil ya Pak. Alhamdulillah Pak, kita punya anak-anak semua berhasil. Jadi hidup kita tenang. Kalau Ibu mulai bisa berpikir seperti itu, dipastikan Ibu tidak pernah stres. Hari-hari Ibu gembira karena selalu mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Pak, anak kita semua berhasil. Walaupun hidup kita sederhana, makanan kita meskipun dengan sop sapi, alhamdulillah. Ya. 1. Kiat-kiat tegar menghadapi ujian. Tadi kan judulnya tegar menghadapi ujian. Otomatis ada kiat-kiat supaya tegar, supaya kuat. 1. Mengimani takdir Allah. Hadis Rasulullah, Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Munzir, mau kaya mau miskin, sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum menciptakan langit dan bumi. Takdir saya hari ini sudah diciptakan, sudah ditetapkan Allah. Kan dahsyat itu Bu. Saya belum ada, manusia belum ada, dunia dan langit belum ada, tapi takdir makhluknya sudah ditetapkan Allah. Kaya, miskin, pendek umur, panjang umur. Makanya kita berdoa bukan panjang umur, berkah. Untuk apa panjang kok nggak berkah? Berkahi kami Allah, anak kami, pasangan kami, suami kami. Kalau ada suami ada, kita semua berkah, hidup kita tenang. Yang bikin gelisah itu hidup tidak berkah. Bu, yang Ibu minta keberkahan, bukan kekayaan. Kalau Ibu kaya nggak berkah, gelisah. Kedua, sombong. Ketiga, pamer. Tapi kalau hidup berkah, kaya dia bersyukur,
miskin dia bersabar. Ibu itu susah ya, tapi nggak gelisah karena dia berkah. Coba lihat Bu, ke pengajian jalan kaki begitu jauh, tapi dia tidak pernah tidak berkeluh kesah ya, karena dia hidupnya berkah, mensyukuri nikmat. 2. Semua orang beriman akan diuji, harus kita imani. Semua kita diuji. Ujian itu bisa saya bilang tadi, bisa kaya, bisa miskin, bisa susah, bisa senang, bisa cantik, bisa jelek. Saya merasa yang terbaik ini dari Allah. Saya kaya raya tidak, miskin juga tidak. Alhamdulillah, anak-anak bisa kuliah semua. Iya Bu, saya tidak kaya raya, tapi alhamdulillah anak-anak bisa kuliah semua. Ada aja rezeki. Begitulah cara Allah berikan rezeki kepada hamba siapa yang dia kehendaki. Hanya satu, jujur. Kedua, sungguh-sungguh. Ketiga, pasrah. Jangan ada keluhan kalaupun miskin. Jangan pamer ketika kaya. Syaratnya hanya 2. Ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan. Ya Bunda, berdoa sungguh-sungguh, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Tapi setelah ada rezeki, satu jangan lupa, sedekah. Setiap bulan itu pastikan kita sedekah. Berapa sebulan? 300.000. Rutin sebulan 300. Oh, rezeki kita naik sebulan berapa? 1 juta. Setiap bulan 1 juta. Allah Maha melihat kita konsisten bersedekah. Jangan sekali-sekali. Karena sedekah pintu rezeki, pintu keberkahan, pintu ketenangan jiwa. Kalau ibu rajin sedekah, masya Allah, pikiran kita tenang. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa bersedekah. Lewat pemulung ibu siapkan nasi goreng dengan telur, kasih sama dia. Di mata kita mungkin biasa aja makan nasi goreng dengan telur, di matanya sudah istimewa. Tiap hari ibu bikin seperti itu, kasih sama pemulung, tukang sampah yang lewat depan rumah kita. Sederhana kok kebaikan itu. Modalnya nggak besar, tapi manfaatnya besar bagi yang menerima. Ustaz lain mungkin tidak mengucapkan ini, tapi saya terus-terusan mendoktrin ini. Bersedekahlah, mereka membutuhkan kita. Bagi kita nggak seberapa kan Bunda, nasi goreng dengan telur rebus, tapi bagi mereka sudah sangat berharga. Insya Allah. 2. Iya, semua orang beriman akan diuji. 29, 2 dan 3. Catat dulu ayatnya. Semua orang beriman akan diuji. Surat 29 ayat 2 dan 3. Kedua surat 29 ayat 11. Ketiga surat 3 142. Ya silakan. 29, 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibenarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Bo, ibu jangan merasa setelah beriman gak diuji. Sakit, anak saya sakit Pak, ujian Bu. Karena rezeki ibu sudah dilebihkan di Tanah Abang. Bisnis ibu lancar, toko ibu ramai, tapi anak dibikin sakit. Begitu. Kadang kita sehat, anak sehat, mertua sehat, orang tua sehat, bisnis nggak laku. Buka toko sepi, dagang nggak ada yang beli. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Menangis kita berdoa. Padahal itu ujian. Diuji Allah, kuat enggak dia ini? Ya Bunda ya, diuji. Punya dagangan enggak laku, toko sepi. Mana kita gaji karyawan lagi.
Tapi yakinlah Bu, suatu saat Allah akan berikan lebih kalau kita sabar. Bulan depannya Masya Allah, dari daerah, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Kalimantan, mesan barang sekali mesan 30 juta, 60 juta. Pak tolong kirim ya barang. Setelah kita hitung 60 juta, ditransfer uang, baru barang kita kirim. Baru kirim barang dapat telepon dari Medan, Pak tolong barang ini dikirim ke Medan lah. Tolong jumlahkan dulu berapa Pak? 37 juta. Iya saya transfer ya Pak. Subhanallah. Ya, begitulah cara Allah menguji kita. Tapi sabar, harus sabar. Terus baca 29, 2 dan 3. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Iya, bohong iman itu. Diuji mengeluh, flu dikit, aduh, demam dikit, aduh, sakit dikit, aduh. Harusnya kan Masya Allah. Kenapa Pak? Udah 3 hari saya demam. Masya Allah, kehendak Allah itu artinya kan Masya Allah itu kehendak Allah. Ini enggak, aduh. Jadi ibu kalau sakit jangan aduh, tapi Allah, Allah, Allah. Jadi pikiran kita tenang, Allah disebut, kita dapat pahala. Ya, sederhana kok. Terus, udah. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Iya, pasti tahu. Sok-sok beriman, sok-sok taat, tahu Allah. Sok-sok alim, pakai jilbabnya syar'i, ngajinya rajin, ternyata munafik. Di belakang ngomongin orang, ngomongin ustad, belagu banget ustad, udah Batak sombong lagi gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Belagu deh itu udah Batak, udah jelek belagu katanya. Padahal saya nggak jelek banget ya. 3142. 3142. Ayo. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang Ya Allah, ditantang Allah kita Bu dia itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabir. Apa kamu kira kamu masuk surga, belum nyata siapa yang bersabar, siapa yang berjihad. Ternyata Bu, salah satu sifat yang disenangi Allah penyabar. Sabar menghadapi kemiskinan, sabar menghadapi ujian, kuat menghadapi masalah, tidak mengeluh ketika dapat persoalan. Karena kita diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira akan masuk surga kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum nyata sisi Allah siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Kita diuji pasti, tapi ujiannya berbeda Bu kita. Saya diuji dengan penyakit dari kecil, sakit aja. Terus yang kedua, poin ketiga, ujian bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ibu jangan merasa diuji itu karena benci, tapi karena sayang. Ujian bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Surat 2 286. Surat 2 157. Saya ulangi, surat 2 286. Surat 2 157. Silakan 2186. Ayo 286.
Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya. Ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Coba lihat, dapat kebaikan dari yang dilakukannya, tapi dapat siksa dari keburukannya. Tapi buktinya Ustadz, tetangga saya jahat, dia enjoy aja, rezekinya melimpah. Ibu nggak tahu, hidupnya gelisah sebenarnya. Tapi tetangga saya nggak pernah ngaji Ustadz, nggak pernah kenal masjid, suaminya nggak sholat, tapi rumahnya gede, mobilnya mewah Ustadz. Ujian dari Allah. Ketenangan jiwa nggak ada. Jadi ibu jangan silau melihat rumah orang besar, mobil orang mewah, boleh jadi itu ujian. Iya, ujian dari Allah. Kelihatannya hebat dia, sebenarnya dia gelisah dengan rumah itu. Jadi nggak jaminan ternyata bunda ketenangan jiwa di rumah mewah itu. Kenapa dia gelisah? Wallahu a'lam. Ya maaf bicara, apakah sumber uang beli rumah dulu nggak halal? Apa sumber uang waktu beli rumah mobil mewah nggak halal? Wallahu a'lam. Hanya dia bilang, saya nggak nyaman di rumah ini Pak Munzir. Dalam hati saya, ya Allah, mendingan kita rumah nggak terlalu besar, kita tenang, tidur kita pules. Iya. Surat 2157. Baca ayatnya 2157. Baca ayatnya cepat. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada dapat 3. Ampunan, rahmat, dan petunjuk. Sudah diampuni, dirahmati, diberikan petunjuk. Apa enggak enak kita? Udah diampuni, dirahmati, dapat petunjuk lagi. Tidak semua orang dirahmati Allah kok. Tidak semua hambanya dimaafkan. Tidak semua hambanya diampuni. Kalau semua diampuni, siapa yang masuk neraka? Iya kan? Logikanya di mana? Kalau semua diampuni oleh Allah manusia ini, siapa yang masuk neraka? Gak ada. Padahal penduduk neraka itu sudah pasti. Dan penduduk surga boleh mengintip. Jadi ibu boleh nanti mengintip penduduk neraka. Bahkan disuruh oleh Allah, silakan intip perolok-olok mereka yang di neraka. Begitu ibu intip, ternyata ada suami sendiri sana. Di rumah rupanya pura-pura alim, di luar pacaran sama sekretarisnya, dibawa ke puncak. Iya. Ibu pergoki di sana, maaf, nauzubillah, ayah kandung. Ternyata ayah sejak kecil nggak pernah sholat. Menangis ibu. Ayahku penduduk neraka, ya Allah, ampuni dia. Malaikat Ridwan atau Malik ya, bengis sekali tuh menyeret orang ke neraka itu. Dijelaskan di beberapa hadis itu, diseret mereka ke neraka itu. Nggak ada ampun di neraka itu, Bu. Dan penduduk surga bebas mengintip dan memperolok-olok mereka. Subhanallah. Begitu kita melihat ke neraka, teman akrab kita waktu kuliah, menyakitkan memang. Ternyata dia di neraka. Begitu kita lihat tetangga kita, ternyata begitu kita lihat jamaah saya, ternyata apalah dosa jamaahku, ya Allah, sampai masuk neraka. Rupanya melakukan dosa besar. Hanya dia yang tahu dengan Allah. Makanya hati-hati, Bu. Nggak bisa segampang itu menilai orang. Oh, dia orang baik, Pak Munzir.
Belum tentu. Penampilan lahiriah betul, tapi ternyata di belakang kita nggak tahu siapa dia. Makanya di akhirat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nggak ada urusan kita dengan orang tua, dengan suami, dengan anak. Nafsi-nafsi, kata Rasulullah. Yang paling menyedihkan, anak kandung ibu masuk neraka, keluar dari rahim ibu, begitu ibu intip di neraka, anak nomor 3 di neraka. Menangis ibu memang, tapi tidak bisa lagi, anak sudah masuk. Ya, terus 2155 156, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. dengar Bu, jadi timpa musibah bukan mengeluh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5. Perbanyak istighfar karena ujian itu dari perbuatan kita. 30 41 42 30. Perbanyak istighfar. 30 41 42 30. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, banjir. Ngomel ibu, banjir Jakarta, banjir Medan, banjir Pekanbaru. Akibat ulah mereka nabang hutan berlebihan. Daerah resapan air dibangun gedung. Depan rumah ibu paving blok, bukan rumput. Nggak bagus sebenarnya kita pasang paving blok di depan rumah itu. Resapan airnya nggak ada. Tapi kalau nanam rumput ada resapan air. Syukur kita bikin lubang-lubang kecil, airnya mengalir. Begitu kemarau, dia bermanfaat. Bisa kita gali, airnya mengalir. Ini enggak, serumah semua bikin paving blok. Tanam aja rumput. Atau bikin tanaman kayak depan rumah saya itu. Pohonnya besar, itu menahan air di bawah Bu, akarnya itu. Ya, jangan ibu bikin paving blok, tanam pohon. Ya. 6. Sebagai tanda kebesaran Allah. 4230 belum ya? Udah baca. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Udah, kita yang melakukan kejahatan masih Allah maafkan Bu. Lihat Jakarta, tiap tahun banjir. Banjir. Kota-kota lain Medan banjir. Akibat apa? Ulah manusia. Penebangan hutan luar biasa. Depan rumah nggak ditanam rumput, itu masalahnya. Nggak ditanam pohon-pohon. Di trotoar depan rumah saya itu pohon Bu, pohon besar. Saya tanam pohon kelapa. 6. Sebagai tanda kebesaran Allah. 6411. Sebagai tanda kebesaran Allah. 6411. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan pada siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Orang yang beriman akan Allah berikan petunjuk. Tidak suka mengeluh. Tidak mudah putus asa. Menerima takdir dengan ikhlas. Tidak menyalahkan orang lain. Banjir besar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ulah kita Pak. Di depan rumah kita coba lihat Pak, Papa nggak menanam rumput, paving blok. Depan rumah kita nggak ada pohon Pak, wajar rumah kita panas.
Saya depan jendela itu pohon gede bu, depan jendela saya itu. Udara masuk, tapi adem karena di daunnya banyak kan depan rumah itu. Ya Allah ya Rabb. Tapi orang lebih senang paving block. Dirubah harusnya. 7, jangan putus asa karena ujian. Ujian itu bagus, jangan putus asa. Jangan putus asa karena ujian. 12:87. Catat dulu. 15:56. 13:28. Ya. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Tuh. Gimana mencari Yusuf? Mereka sendiri yang memasukkan ke sumur. Dikiranya nggak tahu bapaknya, Ishak itu, Yakub. Tahu sebenarnya. Pura-pura dibilang sama anaknya yang 10 itu. Cari adikmu nak Yusuf. Hilang pak. Dia diterkam binatang buas sudah barangkali. Mereka iri karena Yusuf itu ganteng, gagah, dan kesayangan Ishak bapaknya. Mereka masukkan ke sumur tua dengan harapan dia mati di dalam. Kebesaran Allah, dia nggak mati, hidup selamat. Pulanglah mereka pura-pura menangis 10 abang itu. Ayah, Yusuf ditangkap binatang buas ayah. Ayahnya kan punya piling. Cari nak, mungkin anak adikmu selamat. Akhirnya mau tak mau mereka jujur. Mereka angkat adiknya dari sumur itu. Mereka bawa pulang. Tapi adiknya tidak dendam Yusuf, Nabi Yusuf itu. Dia malah begitu dewasa diangkat jadi nabi. Itulah kesabaran itu bu. Diangkat Yusuf jadi nabi. Jadilah Nabi Yusuf. Nabi paling ganteng, paling gagah, kulit putih bersih. Manusia paling ganteng di muka bumi ya Yusuf itu. Kedua tahu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bro gantengnya Masya Allah. Hidungnya ininya gantung, hidungnya mancung, alisnya tebal. Jika senyum menyenangkan. Kalau ibu senyum kan menyebalkan. Iya. Kalau Nabi Yusuf itu menyenangkan dilihat. Ada yang lebih dahsyatnya bu. Kalau kita duduk di samping Nabi Yusuf, kita tambah ganteng. Beda dengan ibu, duduk di samping ibu makin jelek orang. Iya. Di samping Nabi Yusuf itu kalau orang duduk makin ganteng. Jadi manusia paling ganteng Yusuf. Kedua Rasulullah. Nabi Muhammad itu ganteng bu. Tinggi, besar, rambut ikal sebahu. Jika berjalan seperti menaiki anak tangga. Jika senyum menyenangkan. Senyum bu udah menyenangkan. Kalau ibu senyum menakutkan. Iya. Terus 15:56. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Iya. Yang putus asa itu menyesatkan dan sesat. 27:40. 13:28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah yang menjadi tentram. Enggak juga kata ibu-ibu. Saya Ustaz rajin berzikir gelisah. Rajin sholat sunnah masih gelisah pak.
sholatnya nggak ikhlas mungkin Bu. Mungkin nggak ikhlas sholatnya. Siapa dijamin Allah? Orang taat beribadah, orang dekat dengan Allah, diberikan ketenangan jiwa. Saya kok masih gelisah Pak, mungkin ibadah belum ikhlas. Boleh kita evaluasi nanti. Oh iya Pak, saya ngaji tempat Bapak karena aja lihat suami di rumah udah hitam jelek miskin, mendingan ngaji katanya, ketuban kecil tua bandel. Ya buktinya suami ibu nggak ada di sini. Ya. Kemudian poin 8, ujian dengan kesusahan dan kesenangan. Jangan dianggap senang itu nggak ujian. Oh ujian Bun, kesusahan dan kesenangan diuji Allah kita. Dikayakan bersyukur enggak, dimiskinkan bersabar enggak. Ujian dengan kesusahan dan kesenangan. 2135 2155 2740. Saya ulangi, surat 2135, surat 2 155, surat 27 ayat 40. 2135 silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Tuh, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Apa artinya Bu? Diadili perbuatan baik dan buruk. Besok padang mahsyar semua berdiri kondisi telanjang bulat tidak berterompah. Telanjang bulat ya Rasulullah, iya. Apa kita nggak malu melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Kata Bunda Aisyah, boro-boro melihat aurat orang lain. Semua tertunduk menghadap Allah. Semua telanjang, yes. Dibangkitkan dari kubur, kondisi telanjang bulat menghadap Allah. Berapa miliar manusia, satu demi satu diadili Bunda. Ya Allah ya Rabb, urutan keberapa kita ya? Kalau kita beriman tenang, diberikan yang apa? Ketenangan. Kalau nggak beriman dia panas, seolah-olah matahari sejengkal dari kepala. Tapi kalau kita beriman tenang kita dilindungi. Apalagi senang berzikir dan bersalawat. Ya, senang berzikir berarti dekat dengan Allah, rajin bersalawat berarti dekat dengan Rasulullah. Di akhirat dia memberikan perlindungan. Ya Rabb, berikan perlindungan kepada umatku yang rajin bersalawat kepadaku. Makanya Ibu sambil memasak ya Bu, sambil nyetir, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sambil bikin nasi goreng, nasi uduk, bisa sambil nyetir mobil. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Besok ternyata kita termasuk orang banyak berzikir dan bersalawat. Dia singkan tempat kita Bunda. Dicari Rasulullah kita. Kita bisa memeluk Rasulullah. Doa saya begitu Bu. Berikan kesempatan kepada hamba ya Allah bisa memeluk Rasulullah di padang mahsyar. Betapa bahagianya Bu, yang selama ini kita bersalawat kepadanya. Di saat itu kita bisa melihat Rasulullah dari kejauhan bercahaya. Orang pada bingung siapa itu, siapa itu. Ternyata itu adalah Rasulullah. Wajahnya bercahaya di padang mahsyar itu. Ya Allah ya Rabb. Ya. Sekarang terus. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Satu, sedikit ketakutan. Terus. Kelaparan. Kekurangan harta, miskin. Jiwa. Mati. Dan buah-buahan. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, kekurangan makan, kekurangan gini, kekurangan buah, dikatakan kabar gembira. Kenapa? Orang yang sabar dimiskinkan.
ternyata ada kabar gembira, sorga. Kata kunci apa? Sabar. Lagi-lagi sabar untuk masuk surga itu. Gak cukup hanya taat beribadah. Banyak orang taat tapi gak sabar, gampang emosional. Sholatnya gak tinggal tapi emosi. Melihat istri emosi, melihat bebek emosi, semua lihat orang emosi. Gak sabar dia, bawaannya marah aja. Terus 2740 Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. Coba lihat betapa tawaduknya Nabi Sulaiman itu. Luar biasa tawaduknya Nabi Sulaiman itu. Kaya raya tapi tidak sombong, kaya tapi nggak belagu. Orang sekarang kaya dikit belagu. Poin terakhir, Allah memberikan jalan keluar bagi orang beriman. 652-4. Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang beriman. Dalilnya surat 65 ayat 2-4. Maka apabila mereka telah mendekati akhir lidahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kiamat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jelas ya Bu? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Masih ada ayat? Habis, terus. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Bu, berarti kalau ibu sering kekurangan, ada masalah dengan iman. Sebab orang bertakwa, Allah memenuhi kebutuhannya. Gampang kok standarnya. Barang siapa yang bertakwa, kata Allah, aku memenuhi kebutuhannya. Anak kuliah, uang ada. Uang makan kita cukup. Oh, saya sering kekurangan Pak, ada masalah. Mungkin ibadah ibu ada yang belum ikhlas. Itu dijawab Allah langsung. Akan kucukupkan orang yang beriman kepadaku, yang beramal soleh tentunya. Jadi kesimpulan hari ini sebenarnya sederhana kok hidup ini Bu. Berimanlah dengan tulus, beramal soleh dengan ikhlas. Tulis Bu. Berimanlah dengan tulus, beramal soleh dengan ikhlas. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Beriman dengan tulus, beramal soleh dengan ikhlas. Insya Allah. Ya. Ustaz, kalau setiap anak manusia meninggal itu kan terputus kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah ya Ustaz ya. Nah, permasalahannya di sini, ilmu yang bermanfaat itu apakah semua ilmu atau khusus gitu Ustaz? Karena ada orang yang beranggapan saya mengajarkan masak juga itu bermanfaat, saya mengajarkan matematik juga bermanfaat gitu. Sebagian ulama ini beda pendapat ulama. Ilmu yang bermanfaat itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pintar masak, pintar itu, tapi nggak sholat, neraka juga kan. Jadi judulnya ilmu dunia tidak jadi amal. Sebagian ulama pendapat gitu, saya sepakat itu. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah.
Dia diajarkan masak, diajarkan karate, diajarkan segala macam. Tapi itu kan dunia semua. Akhiratnya nggak diajarkan, tetap neraka kok itu. Tapi kalau guru agama, iya, surga. Karena mengajarkan ilmu Allah. Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya beruntunglah para ulama itu yang ngajarin ibu. Karena dia mengajarkan ilmu Allah. Ilmillah namanya. Karena ilmu Allah itu dunia akhirat. Tapi anak ibu satu guru agama di SD negeri Palangkaraya. Malah di luar masuk surga dia. Karena mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang berakhlak karena dia, orang beriman atas nama dia karena lewat dia, orang mengenal Al-Quran lewat dia. Ya cukup. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tahu nggak kalau kita baca ini, semua kesalahan dosa yang kita lakukan selama majelis ini diampuni oleh Allah. Makanya disebut doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.